Saya beralih ke Terima kasih. uh, orang tanya Sister Welda. Nextnya siapa setelah Sister Bro Adi, Pak. Bro Adi? Oke ya, terima kasih. Silakan Bro Adi. Ya, puji Bapak Yahweh. Salam Pak Yosef Roy, Shalom. tim Arizona, dan teman-teman semua, manusia-manusia Elohim. Pak Yosef Roy, saya ada dua pertanyaan, satu dari diri saya sendiri, dan satu dari Ibu Magdalena Magda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, silakan. Mengenai Daniel ya, Pak Yosef Roy, saya lihat di Daniel 6 yang saya baca, dan Pak Yosef Roy jelaskan semalam, saya lihat memang tidak ada celah pada Daniel. Tetapi setan selalu bisanya hanya menuduh, ya, mendakwa dengan tipu muslihat, ya, kelicikan dan segala tipu dayanya untuk manusia. Jadi memang kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak dekat dengan Bapa Yahweh, pasti akan terperdaya dan terperangkap. Ya, jadi di hari-hari ini eh, kembali lagi kita mungkin dipenuhi oleh ruah Yahweh Elohim. Tapi jangan lupa, sebelum kita dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim, berhati-hatilah. Ya, kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita boleh, siapa saja boleh pede. Saya juga boleh pede akan terangkat, akan dirapture. Tapi kita juga harus pede untuk bisa di dalam kebenaran. Nah, pertanyaan saya Pak Yosef Roy, bicara di dalam roh dan kebenaran itu kan bicara aplikasi, bicara penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim, dipimpin itu kan bicara aplikasi. Jadi kita boleh pede dengan roh kita mengatakan ini dan itu. Tapi jangan lupa, yang namanya pemulihan, yang namanya kemurnian di dalam roh dan jiwa kita, di dalam kedagingan kita, di dalam uh, kelemahan kita, pergumulan kita, itu yang harus senantiasa kita kerjakan di hari-hari ini, Pak Yosef Roy. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang spirit dari Daniel ini yang harus kita apa ya, kita ambil atau kita teladani, Pak Yosef Roy. Kenapa Daniel itu begitu luar biasa, Pak? Bahkan rajanya sekalipun, ya, bahkan rajanya sekalipun membela dia, tapi tetap tidak berdaya. Tetap tidak berdaya. Ya, teman-teman. Siapapun yang menjadi pembela kita, kalau dia manusia tidak akan pernah bisa. Hanya Bapa Yahweh saja yang mampu untuk membela kita, menyelamatkan kita, dan memberikan hidup kekal bagi kita. Nah, jadi itu Pak Yosef Roy, karena kedagingan tidak akan terangkat. Ya, dosa kita, kesalahan kita itu tidak bisa terangkat, makanya harus kita bereskan. Seperti itu pertanyaan saya, Pak Yosef Roy. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Adi. Jadi kalau saudara lihat ya, sejarahnya Daniel ini, dia ini adalah orang yang pembuangan, ya, yang dibuang dari Yerusalem menuju ke Babel, dan jaraknya itu jauh sekali, saudara. Dan dia terselamatkan. Dia termasuk orang yang beredukasi dan orang yang cinta Bapak Yahweh sejak masa kecilnya. Jadi sudah terbentuk sebetulnya Daniel ini, ya. Dan Daniel ini hidup terus terang saja, kalau bisa dilihat, dia itu hidup di satu masa yang sebetulnya tidak menguntungkan dia, gitu loh. Kok masa hidupnya dia itu kok terjadi pas di mana keputusan Bapak Yahweh untuk membuang bangsa Israel itu terjadi, ya. Jadi kondisi sekitarnya itu sangat tidak mendukung, saudara. Tetapi dia tidak punya hati seperti ini. Wah, kondisi tidak mendukung, ya udahlah saya menyerah begitu saja. Tidak. Tapi dia dengan kondisi seperti itu, dia tetap mempertahankan kemurniannya di hadapan Bapa Yahweh. Ya, dan dia terbukti saat begitu dia
sampai di Babel, kemudian disuruh makan makanannya yang dipersembahkan kepada raja, dan dia menolak. Saya masih ingat ya, di Daniel pasal yang pertama. Dia tidak mau makanan yang dipersembahkan kepada raja, karena itu dianggap sebagai makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi dia dari itulah langkah-langkahnya itu ya, dari hal yang terkecil dulu dia dibentuk ya, sehingga uh, pembentukannya ini saya yakin sangat diperhitungkan Bapak Yahweh, ya, sangat diperhitungkan sehingga dia mendapatkan revelation, pewahyuan yang begitu luar biasa, mujizat yang begitu luar biasa, ya, dan penyertaan Bapak Yahweh yang sangat luar biasa. Itu semua dimulai dari hal yang kecil. Ya, nah tapi masalahnya begini, saudara. Saudara dan saya pengenalan akan Bapak Yahweh kan sudah berusia, saudara. Ya kan? Rata-rata kan biasanya kita sudah mengikuti pola Yunani itu sudah puluhan tahun, saudara. Ya kan? Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan kemudian kita diperhadapkan dengan suatu pilihan. Nah, disinilah sebetulnya ya kita tetap harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh Daniel. Yaitu begitu kita dapat pemahaman Dafar Elohim yang benar, kita tetap harus melangkah, ya, tetap harus melangkah. Apa yang kurang di dalam kehidupan kita, pengenalan akan Dafar Elohim, hal-hal yang tidak sesuai, ya harus kita yang mencocokkan. Memang kita terbuang waktu kita, karena ya maklumlah orang tua kita semua pada Yunani semua, ya kan? Kitanya sendiri yang baru dapat anugerah, tapi jangan berpikir kita menyerah begitu loh, ya. Jangan berpikir kita wah kalau begitu kita nggak ada waktu lagi, kita sudah stop, tidak. Tapi kita tetap melangkah di dalam pimpinan Roh Yahweh Elohim. Sehingga apa yang kita lakukan dalam beberapa tahun ini, ke depannya juga kita dalam melangkah di dalam langkah-langkah yang benar, ya. Sehingga menyenangkan hati Bapak Yahweh di dalam kebenaran. Amin. Bisa dipahami ya, Bro Adi ya? Ya, puji Bapak Yahweh, Pak Yosef Roy. Jadi memang kita harus belajar taat dan setia itu ya Pak, mulai dari perkara kecil. Karena tidak Ya, akan pernah Bapak Yahweh percayakan hal yang besar atau perkara yang besar sebelum kita mulai dari perkara-perkara kecil. Ya, perkara-perkara kecil itu ya tentang ketaatan yang biasa, yang sehari-hari dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, sikap hati kita, respon kita itu benar-benar harus kita perhatikan. Karena itu juga termasuk perkara-perkara kecil. ya. Jadi, oke, ya Saya terima ingin kasih. sedikit tambahkan, Bu Adi. Saya ingin sedikit tambahkan. Jadi, seberapapun usia saudara mendapatkan kebenaran ini, asal saudara punya hati untuk taat, mau penuh dan dipimpin Ruah Yahweh Elohim, saudara harus melangkah. Entah itu langkah kecil, entah itu langkah besar, saudara harus melangkah. Jangan diam, jangan menolak. Disitulah Ruah Yahweh Elohim akan terus bekerja. Jangan pikirkan dulunya kita bukan dari apa itu namanya pengertian yang dari akar Ibrani yang seperti hari ini. Nggak masalah. Saudara berapapun begitu mendengar kebenaran ini, saudara harus ambil action. Ya, karena waktunya sudah semakin singkat, semakin saudara menunda, itu berarti kerugian buat saudara. Ya, kerugian buat saudara. Jadi tetaplah melangkah. Setiap hari saudara harus kumpulkan, dengarkan pengajaran-pengajaran di pelayanan menorah untuk memperlengkapi kehidupan saudara dan tetap masuk di dalam 5 gadis yang bijaksana dan akhirnya masuk rapture. Ya, jangan berpikir, wah, saya sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya, selama belum rapture, ayo cepat. Ya, selama pintu itu belum tertutup, ayo terus melangkah. Amin. Amin. Puji Bapak Yahweh, Pak Yosef Roy. Ketaatan dan kesetiaan itu kita harus selalu mulai dari hal-hal kecil. Satu hal juga yang boleh saya tambahkan, dan ini menjadi satu kesaksian di dalam keimanan dan pertumbuhan kerohanian saya juga, Pak Yosef Roy. Kita harus selalu belajar untuk rendah hati, teman-teman semua. Jaga ketulusan kita di hadapan Bapak Yahweh, karena itu kunci untuk kita bisa berubah dan diubahkan. Banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita lakukan. Contohnya, perjamuan kita lakukan. Itu ada efeknya, itu ada kuasa perubahannya. Ya, Deklarasi, terus speak in tongue. Kalau kita mau berubah, nggak bisa kita diam-diam aja. Kalau kita mau naik ke Samaim, nggak bisa kita diam-diam aja. Cukup beriman. No, nggak bisa seperti itu. Harus kerjakan keselamatan. Mulailah dari hal kecil.
dengan segala kerendahan hati dan dengan segala ketulusan di hadapan Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu sangat mengenal hati kita dan Bapak Yahweh sangat menyelidiki hati kita. Oke, terima kasih Pak Yosef Roy. Saya mau beralih ke pertanyaan Ibu Magdalena Magda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, Salom, tolong dijelaskan selisih antara tahun Ibrani sekarang dengan tahun Gregorian untuk perhitungan masa kedatangan Yesua, tentang bumi yang dihancurkan tahun 3030. Pak Yosef Roy. Pak ya, Yosef dapat? ya, saya dapat. Terima kasih, Bro Adi. Jadi begini, em, kalender kita internasional itu adalah Gregorian. Di dunia ini ada banyak kalender ya. Ada kalendernya orang Islam, ada kalendernya orang Tiongkok, ada banyak kalender, saudara. Ya. Dan internasional ini berarti yang disepakati oleh dunia internasional itu adalah kalender Gregorian. Ya. Nah, tapi iman kita itu ada di dalam uh, akar Ibrani. Ternyata di dalam Ibrani itu pun juga ada kalender. Ya. Nah, memang ada selisih yang cukup besar, ya kan, karena kalender Ibrani itu tahun ini adalah tahun 5784, ya 5784, sedangkan untuk Gregorian itu adalah 2024, ya, karena kita harus tahu selisihnya dari mana, karena permulaannya untuk Gregorian itu dihitung sejak sekitar ya daripada kelahiran Yeshua HaMashiach, ya, tapi tepatnya bukan tahun 0, ya, itu saja. Sedangkan kalender Ibrani walaupun 5784 itu pun juga tidak tepat. Mengapa? Karena ada tahun-tahun yang tidak dihitung saat mereka di dalam pembuangan di Babel, begitu, ya. Tetapi apa yang menjadi mengapa kok kita harus tetap pakai kalender Ibrani juga? Ya, kalender Ibrani yang kita pakai ini sebetulnya beriringan. Itu dulu yang saya mau jelaskan. Jadi tahunnya itu sama dengan kalender Gregorian. Jadi misalnya gini, sekarang 5784. Nanti Gregoriannya adalah 2024. Kemudian 5785, kemudian Gregoriannya adalah 2025. Terus sama. Ya, pergerakannya sama, nggak pernah ketinggalan, saudara. Ya, nggak pernah ketinggalan. Beda dengan kalender Islam yang selalu mundur. Itu ketinggalan kalender Islam karena dia berdasarkan bulan, perhitungan putaran bulan yang jumlahnya hanya 30. Dia pasti mundur terus. Ya, itu bedanya. Jadi kalender Ibrani dan kalender Gregorian itu pergerakannya sama. Nah, yang kita pakai dengan kalender Ibrani ini adalah untuk menentukan apa? Kita menentukan 7 hari raya. Disitulah penentuannya itu ada di sana. Karena apa? Karena 7 hari raya ini tidak bisa dipakai atau diaplikasikan berdasarkan kalender Gregorian. Nggak bisa. Ya, harus di dalam kalender Ibrani. Ya, 14 Nisan itu kalender Gregoriannya itu setiap tahun itu maju mundur, saudara. Saudara cek saja di situ. Jadi untuk menentukan bagaimana kalau pakai kalender Gregorian, nggak bisa. Ya, 14 Nisan kapan? Ya kan? Tahun ini bulan April ya kalau nggak salah ya. Bulan bulan Mei. Ya bulan Mei Mei, kalau Pak. Mei. Ya, tapi tahun-tahun sebelumnya itu enggak. Bisa bulan April akhir. Jadi untuk menentukan 7 hari raya tidak bisa digunakan kalender Gregorian. Jadi penentuan 7 hari raya hanya bisa dipergunakan dengan perhitungan kalender Ibrani yang dikonversikan ke dalam kalender Gregorian. Ini cara kerjanya begitu, saudara. Ya, jadi perhitungannya gitu. Bagaimana dengan perhitungan nanti dengan perang Armageddon dan juga kiamat? Sama. Karena seperti saya ungkapkan tadi bahwa kalender Ibrani dan kalender Gregorian itu berjalan bersama-sama, begitu. Ya, kalau hari ini 5784 dan tahunnya 2024, tapi nanti saat kalender Ibraninya 5785, ya, Gregorian juga akan mengikuti tapi sedikit terlambat. Mengapa? Karena tahun barunya Ibrani Yahudi itu pada saat 1 Tisri, ya, pada saat bulan 9 atau bulan 10. Kalau nggak salah tahun ini bulan 10, kalau nggak salah loh ya. Jadi
Gregorian terlambat 2 bulanan, 2 sampai 2,5 bulan. Ya, tapi begitu kita masuk di Januari, Februari tahun 2025, itu sama lagi, pergerakannya sama, yaitu 5785. Ya, jadi itu cara kerjanya seperti itu. Ya, dan tidak pernah ada gap yang lebih jauh. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bisa dipahami ya, Bro Adi ya. Iya Pak, ya biar biar Ibu Magdalena bisa paham juga. Ya Bapak Ibu berkati Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Magda untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bro Adi.